warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni mengikuti proses belajar mengajar. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai suri teladan kita dalam setiap aktivitas kita. Oke, sebelum minggu lanjut pembelajarannya, silakan kota kelasnya disiapkan dulu nak. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran. Semoga pembelajaran kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, teman-teman, marilah kita membaca doa belajar dengan disertai dengan surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Saya absen dulu. Al-Rafi Aditya Moreno. Alpa atau sakit Moreno? Sakit. Ada penyampaian di wali kelas tak? Muhammad Syafi'i. Muhammad Afiq. Izin. Muhammad Awal Irsyandi. Muhammad Inianti. Riki Aditya. Berapa teman yang tidak hadir ya? Oke. Sebelum saya lanjut, anak sekalian masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Bu. Apa coba? Sifat-sifat terpuji. Nah, salah satu contoh daripada sifat terpuji yang kita pelajari minggu lalu adalah bagaimana kita rajin dalam menuntut ilmu. Jadi materi kita pada hari ini adalah terkait dengan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah. Sebelum ibu lanjut, ibu tanya dulu, apa sih manfaat dari kalian dalam menuntut ilmu? Ada yang bisa? Oke, Irsyandi silakan. Dengan ilmu pengetahuan kita mudah mendapatkan pekerjaan. Oke, menurut Irsyandi dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki dia akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Amin. Siapa lagi? Perempuan? Oke, Jiniatri silakan. Jinianti dengan ilmu pengetahuan yang banyak yang dimiliki oleh Jinianti, katanya dia bisa menjadi juara kelas. Oke, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, itulah yang kita akan bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengikutkan makna daripada surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kedua ayat ini terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, saya harapkan setelah kalian menerima materi pada siang hari ini, insya Allah kalian akan dapat membaca Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan bagaimana kalian bisa menguraikan dan memahami makna Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa bacakan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Coba kita Irsyandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
terjemahannya daripada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ada di layar, bisa dilihat di PowerPoint-nya atau bisa dibaca langsung di bukunya. Silakan. Oke, Nur kasih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Oke. Kembali. Jadi Quran surah Al-Mujadalah ini memiliki banyak poin-poin penting di dalamnya yang kalian harus pahami. Di sini dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis. Tahu apa itu majlis? Pertemuan misalnya. Ini juga termasuk majlis. Ini namanya majlis ilmu. Juga dikatakan bahwa berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi derajat paham bahwa kalian mengikuti proses pembelajaran tidak serta-merta hanya untuk mendapatkan kepintaran. Tapi ingat, orang yang berilmu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui setiap apa yang kita kerjakan. Jadi walaupun kalian misalnya sedang menuntut ilmu, tapi kalian misalnya tidak ikhlas di dalam melakukannya, itu Allah mengetahui. Dan insya Allah Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang ikhlas. Daripada surah Al-Mujadilah ayat 11, ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan juga di sini adalah surah Ar-Rahman, sebagaimana yang tampil di atas yang di layar. Silahkan bacakan surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Terjemahan daripada surah Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali kekuatan dari Allah. Oke. Jadi dalam surah Ar-Rahman ayat 33 itu dikatakan hai golongan jin dan manusia. Jadi tidak hanya golongan manusia, golongan jin pun diseru pada ayat ini. Jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelajahi apa yang ada di langit atau mengetahui lebih banyak tentang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dengan ilmu pengetahuan. Oke, itu yang kalian harus pahami dalam ayat hadis yang terkait tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya saya bacakan salah satunya. Di sini dikatakan terjemahannya bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Oke, jadi setiap orang yang menuntut ilmu, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan surah Ar-Rahman ayat 33, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan Syafi. Apa kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33, Bu? Oke, Syafi menanyakan apa kandungan daripada surah Ar-Rahman ayat 33. Ada yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Nadine. 33 memiliki kandungan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda yang ada di langit,
cukup, namun sebelumnya Ibu simpulkan dulu. Jadi kalian perlu pahami bahwa di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 itu dijelaskan terkait tentang ilmu pengetahuan, di mana di dalamnya Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan di dalam ayat ini dikatakan juga bahwa Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang beramal soleh. Itu kandungan daripada surah Al-Mujadalah ayat 11. Ingat itu ya. Nah, kalau surah Ar-Rahman ayat 33 juga terkait dengan ilmu pengetahuan. Di situ kandungan ayatnya yang pertama, Allah memberi keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu untuk banyak berkarya dan mencari ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua dipahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi syarat terwujudnya kemudahan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal pikiran kepada manusia. Ada tidak semua akal pikiran tak? Ada, Bu. Nah, makanya akal pikiran itu digunakan untuk berpikir yang kritis dan logis, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, digunakan untuk berpikir yang positif. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini di sini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan yang paling utama bagaimana kalian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah memahami dan mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting, merupakan perintah Allah. Jadi bagaimana kalian itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pelajar, niatkan segala aktivitas kita dalam menuntut ilmu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Supaya kalian dapat ilmunya, dapat juga pahalanya. Oke, jadi saya kasih tugas di rumah, silahkan hafalkan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan terjemahannya, dan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 lengkap dengan terjemahannya. Itu tugas kalian ya. Oke.